masih di tema 1, tetapi kita akan bahas kali ini pada subtema yang ketiga. Subtema ketiga, pembelajaran pertama sampai dengan ketiga, ya. Kalian sudah siap untuk belajar? Jangan lupa awali belajar kalian dengan berdoa. Sudah siap? Oke, mari kita belajar. Ya, anak-anakku, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 sampai dengan ketiga. Kita akan belajar tentang bagaimana itu membuat laporan. Secara umum, struktur teks dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu judul laporan. Apa itu judul laporan? Jadi judul laporan itu sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan. Judul merupakan unsur yang memiliki peran penting, tetapi bukan merupakan masalah pokok atau ide laporan. Yang kedua, alat dan bahan. Apa itu alat dan bahan? Alat dan bahan adalah benda yang digunakan dalam pembuatan teks laporan. Yang ketiga, informasi umum. Nah, informasi umum itu merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi. Kemudian yang keempat, fakta-fakta dari data yang dikumpulkan. Fakta, apa itu fakta? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi nyata ya, keberadaannya itu nyata. Nah, adapun data itu adalah catatan atas kumpulan fakta. Yang kelima, itu kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang berisi fakta, pendapat, dan alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Kesimpulan merupakan pendapat akhir suatu uraian berupa investigasi. Dalam bahasa Indonesia, kesimpulan bisa berupa kalimat-kalimat fakta yang diberi pendapat. Nah, dari bahasa Indonesia kita beralih ke IPA, ya. Tentang penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan. Beberapa penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan itu antara lain apa saja? Yang pertama yaitu perburuan liar. Yang kedua perdagangan liar. Yang ketiga pembalakan liar. Yang keempat kebakaran hutan. Yang kelima pembangunan permukiman. Dan yang keenam dianggap sebagai hama. Nah, zaman dahulu orang berburu hewan itu untuk dikonsumsi. Tetapi kalau saat ini berburu hewan liar itu tujuannya ada yang untuk hobi, ada yang untuk barang kerajinan, dan juga bisa untuk obat. Perdagangan liar merupakan ancaman bagi kelestarian hewan dan tumbuhan. Sedangkan pembalakan liar yang terjadi itu akan mengganggu dan merusak serta menghilangkan habitat makhluk hidup yang ada di hutan. Kenapa? Karena hutan merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar satwa liar. Nah, tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu dapat terjadi secara alami atau akibat ulah manusia. Hutan yang terbakar menyebabkan tumbuhan mati dan juga hewan menjadi kehilangan tempat tinggalnya. Karena kebiasaan tempat tinggal hewan itu adalah hutan. Yang berikutnya, semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan tempat tinggal. Nah, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya manusia akan membuka hutan untuk dijadikan permukiman. Terus akibatnya apa? Ya, akibatnya hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Hewan liar seringkali dianggap sebagai hama oleh manusia. Oleh karena itu, mereka dibasmi oleh manusia karena dianggap sebagai hama. Kalau sebagai hama itu berarti merugikan ya, sehingga manusia membasmi tumbuhan atau hewan liar yang dianggap sebagai hama. Nah, kita lanjut. Masih tentang tumbuhan dan hewan. Bagaimana usaha pelestarian tumbuhan dan hewan? Ya, kita akan pelajari. 1. Pelestarian hutan itu meliputi pelestarian tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Yang kedua, usaha pelestarian hutan itu dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yang pertama yaitu
pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ itu adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Ya, jadi usaha pelestarian hutan ada dua, yaitu in situ dan ex situ. Nah, sekarang model pelestarian in situ, kita akan membahas in situ dulu ya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui apa saja? Yang pertama, bisa melakukan kawasan suaka alam. Yang kedua, melalui kawasan pelestarian alam. Jadi model pelestarian in situ itu dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang kawasan suaka alam dulu yang akan kita bahas. Ya. Kawasan suaka alam itu berupa apa saja? Yang pertama itu berupa cagar alam. Apa itu cagar alam? Ya, cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan terdapat di dalamnya, dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Nah, ada beberapa contoh cagar alam. Yang pertama, cagar alam Pulau Dua itu di Jawa Barat. Nah, melindungi jenis burung laut dan pelestarian hutan. Nah, cagar alam Pulau Dua ini dikenal dengan nama Kerajaan Burung. Contoh cagar alam yang berikutnya yaitu cagar alam Gunung Gede berada di Bogor, dekat ya dengan kita. Nah, cagar alam Gunung Gede itu melindungi kijang dan rusa. Contoh yang ketiga, cagar alam Penunjang Pangandaran itu di Jawa Barat. Di sana melindungi rusa, banteng, babi hutan dan pelestarian hutan. Yang keempat, cagar alam Rafflesia itu berada di Bengkulu. Namanya saja sudah cagar alam Rafflesia, berarti dia melindungi bunga Rafflesia yang merupakan bunga terbesar di dunia. Lalu contoh yang kelima yaitu cagar alam Cibodas di Cianjur ya. Untuk melindungi apa? Di sana cagar alam Cibodas itu untuk melindungi cadangan air dan hutan. Lalu yang B, Suaka Marga Satwa, cagar alam sudah, sekarang yang Suaka Marga Satwa. Apa itu Suaka Marga Satwa? Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contohnya, contoh yang pertama itu Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, ada di Teluk, Jakarta. Nah, melindungi apa? Melindungi berbagai jenis burung, misalnya burung kutilang, burung kepodang, burung jalak, burung perkutut, dan burung perenjak. Contoh yang kedua yaitu Suaka Marga Satwa Baluran, itu di Jawa Timur. Nah, di sana melindungi badak, banteng, kerbau liar, anjing hutan, dan berbagai jenis kera, lutung, rusa, babi hutan, ayam hutan, dan burung merak. Contoh yang ketiga yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Namanya saja sudah Pulau Komodo, berarti yang utama mereka melindungi komodo. Nah, selain komodo ada juga apa? Burung kakak tua, ayam hutan, kerbau liar, babi hutan, dan juga ada rusa yang dilindungi di Suaka Marga Satwa Pulau Komodo. Contoh yang berikutnya yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Mojo, itu ada di Sumbawa. Melindungi apa saja? Melindungi burung kakak tua, ayam hutan, sapi liar, babi hutan, dan rusa. Contoh berikutnya Suaka Marga Satwa Kutai di Kalimantan Timur. Di sana melindungi babi hutan, banteng, orangutan, dan rusa. Yang berikutnya yang keenam yaitu contohnya Suaka Marga Satwa Sungai Mahakam, itu ada di Kalimantan Timur. Nah,
di sana melindungi apa? Melindungi ikan pesut. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kawasan pelestarian alam, ya. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam itu merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama, untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, untuk pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan. Dan fungsi yang ketiga yaitu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kawasan pelestarian alam itu meliputi apa saja? Kawasan pelestarian alam itu yang pertama itu meliputi taman nasional. Apa itu taman nasional? Taman nasional yaitu kawasan pelestarian alam sesuai dengan ekosistem aslinya. Nah, tujuannya untuk apa? Taman nasional itu biasanya diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, bisa juga untuk penelitian, dan juga untuk kepentingan budaya dan pariwisata. Nah, contoh-contoh taman nasional ya banyak ya, bukan hanya satu. Contoh yang pertama, Taman Nasional Gunung Lauser itu di Nangro Aceh, Darussalam. Melindungi orangutan, gajah, harimau loreng, harimau tutul, siamang, beruang madu, badak Sumatera, buaya dan burung rangkong. Nah, semua itu dilindungi ada di Taman Nasional Gunung Lauser di Nangro Aceh, Darussalam. Yang kedua, Taman Nasional Kerinci 11 itu ada di perbatasan Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Yang ketiga, Taman Nasional Waikambas di Provinsi Lampung. Nah, Taman Nasional Waikambas itu sebagai pusat penjinakan dan pelatihan gajah. Nah, pasti di sana melindungi salah satunya adalah gajah. Selain gajah ada apa lagi? Ya, ada tapir, ada beruang madu, ada siamang, kijang, kerbau liar, buaya, biawak, dan berbagai jenis burung. Yang berikutnya yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu ada di Provinsi Banten, di provinsi kita ya. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon itu merupakan habitat asli badak bercula 1. Nah, pasti di sana melindungi badak bercula 1. Nah, selain badak bercula 1, ada juga yang dilindungi di sana yaitu harimau tutul, harimau loreng, banteng, anjing hutan, kera, rusa, babi hutan, pelanduk, buaya, dan juga ular piton. Ya, itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kita sudah berbicara Taman Nasional. Sekarang kita yang kedua yaitu tentang hutan raya. Apa itu hutan raya? Hutan raya itu merupakan kawasan pelestarian alam yang fungsi utamanya untuk menyimpan koleksi tumbuhan atau hewan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat hutan raya yang pertama itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Yang kedua untuk pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga untuk budaya dan pariwisata. Nah, kebun raya adalah area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian dan konservasi. Sebutan lain untuk kebun raya adalah kebun botani atau taman botani. Nah, kalian pasti bisa menyebutkan contoh-contoh kebun raya yang ada di Indonesia. Yang terdekat saja. Apa kira-kira? Iya, betul sekali. Kebun Raya Bogor. Nah, berada di Bogor ya. Terus contoh yang berikutnya adalah Kebun Raya Cibodas. Ada juga Kebun Raya Purwodadi. Ada juga Kebun Raya Bali. Ada juga Kebun Raya Batu Raden. Dan ada juga Kebun Raya Liwa. Itu tadi adalah contoh-contoh kebun raya yang berada di Indonesia. Ya. Kita tadi sudah berbicara kawasan pelestarian alam yang berupa taman nasional dan hutan raya. Sekarang kita berbicara tentang kawasan pelestarian alam yang ketiga yaitu adalah taman wisata alam.
Taman wisata alam itu merupakan kawasan penelitian alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama, Pulau Kembang itu ada di Kalimantan. Yang kedua, Danau Towuti itu ada di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Danau Matano dan Mahalono itu ada di Sulawesi. Dan yang keempat itu ada Pulau Menipo, itu berada di Nusa Tenggara. Ya, itu tadi adalah model pelestarian yang in situ ya. Nah, sekarang kita akan pelajari yang model pelestarian ex situ. Nah, model pelestarian ex situ itu dapat dilakukan dengan apa saja? Yang pertama, dilakukan dengan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau hewan yang lahir bukan di habitat aslinya. Misalnya di kandang piaraan ya, lahirnya di kandang. Setelah direhabilitasi, hewan itu dapat dilepaskan kembali di habitat aslinya. Contohnya, pusat rehabilitasi orangutan itu di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi. Ada juga Wana Riset Semboja itu ada di Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, ada juga Nyaru Menteng itu ada di Kalimantan Tengah. Nah, itu tadi adalah model pelestarian ex situ yang dilakukan dengan rehabilitasi. Ya, sekarang model ex situ yang kedua yaitu penangkaran. Penangkaran itu dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya, penangkaran penyu dan penangkaran orangutan itu ada di Tanjung Puting. Sedangkan penangkaran buaya itu berada di Papua. Ya, yang kedua ada penangkaran, yang ketiga sekarang budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan. Budidaya tumbuhan dilakukan untuk apa? Yang pertama, tentu saja untuk penelitian, pembiakan dan tempat rekreasi. Yang kedua, untuk menambah populasi tumbuhan langka sehingga tetap terjaga kelestariannya. Yang ketiga yaitu untuk pemasok oksigen. Nah, setelah belajar IPA, kita akan belajar tentang ASEAN lagi ya, karena pelajaran IPS kita masih tentang ASEAN. Yang pertama yaitu terbentuknya ASEAN. Sebetulnya ini sudah dibahas di tema 1 di subtema 1 ya, tapi diulang lagi di subtema yang ketiga. Terbentuknya ASEAN berdasarkan letak geografisnya dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ASEAN itu merupakan daerah persaingan dan persengketaan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ASEAN ini. Nah, kalian tentunya sudah tahu pada tanggal berapa Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN itu ditandatangani? Iya, betul sekali. Pada tanggal 8 Agustus 1967 itu ada 5 negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok yang merupakan dasar terbentuknya ASEAN. Penandatanganan Deklarasi Bangkok dilaksanakan di Bangkok, Thailand oleh 5 menteri luar negeri pendiri ASEAN. Tentunya kalian sudah bisa menyebutkan ya, karena waktu di subtema 1 kalau tidak salah ya, itu sudah dijelaskan juga. Ada 5 negara yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Malaysia yang masing-masing diwakili oleh menteri luar negeri negara tersebut ya. Seperti di Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, Singapura oleh S. Rajaratnam, Filipina oleh Narcisco Ramos, Thailand oleh Tanat Koman, dan Malaysia oleh Tun Abdul Razak. Nah, itu adalah nama-nama menteri luar negeri ya. Menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Nah,
kita tahu negara ASEAN anggotanya ada 10. Nah, 5 lagi mana? Oke. Negara-negara yang kemudian masuk menjadi anggota ASEAN yaitu yang pertama adalah Brunei Darussalam, masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Yang kedua Vietnam, ya. Vietnam itu masuk menjadi anggota ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Terus disusul dengan Myanmar dan Laos. Ya, dua negara sekaligus yang masuk anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang anggota ke-10 Kamboja itu masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, apa tujuan ASEAN? Tujuan ASEAN yang A, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang B, memperkukuh perdamaian dan stabilitas regional yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antar negara di wilayah Asia Tenggara. Yang C, jelas meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam hal yang menyangkut kepentingan bersama, baik itu di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu teknologi, serta administrasi. Yang D, saling memberi bantuan dalam bentuk latihan dan fasilitas penelitian dalam bidang pendidikan, keterampilan, teknik, dan administrasi. Tujuan yang E, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan tujuan yang F, kerjasama meningkatkan pemanfaatan usaha pertanian dan industri serta perdagangan. Intinya adalah tujuan ASEAN itu untuk saling bekerja sama, memperkukuh perdamaian, ya, meningkatkan kerjasama, memberi bantuan antar negara di ASEAN. Ya, dari pelajaran IPS kita beralih ke SBDP yaitu tentang patung, ya. Seperti yang lalu kita tinggal meneruskan saja. Di sini patung memiliki beberapa jenis, ya. Ada tiga jenis patung, ya. Ada figur, buste, dan torso. Ini biasanya kalian sering menjumpai apabila kalian pergi ke sebuah toko pakaian, ya. Kalian pasti tahu. Figur, ya. Apa itu figur? Patung jenis figur itu merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Biasanya untuk pajangan baju tuh, ya, yang lengkap ada kepalanya, pokoknya ada tubuhnya sampai kaki, ya. Itu namanya figur. Yang kedua, buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada saja. Jadi setengahnya, ya, dari kepala sampai dada itu disebut buste. Nah, yang ketiga yaitu torso. Apa itu torso? Torso yaitu patung yang terdiri dari badan atau gembung saja tanpa kepala. Jadi tidak ada kepalanya. Itu namanya torso. Nah, dari belajar patung kita beralih ke ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini juga sudah dipelajari pada tema pertama, ya, tema pertama. Di sini memang hanya mengulas saja, ya, mengulas sebagian saja karena memang sudah dipelajari lebih jelas pada subtema yang pertama. Di mana cara perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Di mana vegetatif alami itu misalnya dengan umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal, spora, dan tunas. Sedangkan dalam vegetatif buatan itu bisa dengan spek batang, bisa dengan cangkok, okulasi, enten atau menyambung, dan bisa juga dengan merunduk. Ya, dari ilmu pengetahuan kita beralih ke bahasa Indonesia yaitu tentang poster. Poster adalah pengumuman atau iklan berbentuk gambar atau tulisan yang ditempelkan di dinding,
tembok atau tempat-tempat umum yang strategis agar mudah diketahui oleh orang banyak. Sebuah poster berisikan himbauan yang disertai gambar berwarna yang mudah diingat. Nah, apa tujuan dibuat poster? Poster dibuat bertujuan untuk 1. Menarik perhatian banyak orang agar berpartisipasi memenuhi himbauan yang disampaikan dalam poster tersebut. Yang kedua, mengingatkan kembali dan mengarahkan pembaca ke arah tindakan tertentu sesuai yang ada di poster tersebut. Setelah belajar poster, nah sekarang kita akan belajar bagaimanakah menulis kesimpulan ya. Nah, kesimpulan yang baik itu mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi harus ada pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada pembaca ya. Itu harus jelas di situ. Yang kedua, intisari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke yang umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku ya. Gunakan kosakata baku. Yang kelima, pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas menggunakan kalimat sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah pembahasan kita pada hari ini, masih di tematik tema 1, subtema yang ketiga, pembelajaran 1 sampai dengan ketiga. Untuk materi selanjutnya, pasti kita akan bertemu kembali di esok hari. Tetap semangat, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu berdoa. Bye-bye.